selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh bertemu kembali. Kita akan sama-sama lagi merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Allah ya Tuhan kami, Allah pembebas, Allah penyelamat kami, orang-orang berdosa, orang-orang yang dulunya sesungguhnya sudah mati oleh karena pelanggaran dan ketidaktaatan kami, merontakkan kami di hadapan Tuhan yang begitu keji. Tuhan, kami bersyukur untuk rahmat dan kasih karunia-Mu yang begitu dahsyat dan begitu besar bagi setiap kami, sehingga kami boleh beroleh keselamatan, bahkan kami boleh beroleh kehidupan yang bernilai kekal dalam iman kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, mohon layakkan kami dan mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman-Mu, kiranya Tuhan juga yang memimpinnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, mungkin ada sebagian orang yang tidak suka ya kalau mengingat kembali masa yang lalu, membahas-bahas lagi masa yang sudah lampau. Apalagi mungkin kalau masa lalu itu berbicara pengalaman yang kelam, yang tidak bagus, yang kurang enak didengar begitu ya. Rasanya enggan ya, malas untuk mengingatnya atau apalagi untuk membahasnya lagi. Tapi Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu ada seorang ibu berbincang-bincang dengan saya via telepon sih, tapi dalam percakapan itu ibu ini kemudian berkisah tentang masa lalunya. Sebenarnya masa lalu yang dia kisahkan itu pada saya bukan masa lalu yang bagus ya, masa lalu yang kelam ya. Dia berkata, aduh kalau saya ingat waktu dulu ya, hidup saya itu tidak ada bagus-bagusnya di hadapan Tuhan, katanya begitu. Saya itu hidupnya kurang ajar sekali di hadapan Tuhan, tapi saya bersyukur saya punya kesempatan untuk bertobat dan pada akhirnya saya bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal akan kasih Tuhan jauh lebih dalam lagi, dan sehingga sejak saat itu hidup saya berubah, saya boleh mengalami pertumbuhan secara iman kerohanian saya, dan sampai saat ini saya boleh hidup senantiasa bersyukur akan kebaikan Tuhan yang memberikan kehidupan. Ini merupakan satu anugerah buat dia yang ibu ini syukuri betul sampai saat ini. Dia tetap setia beriman dan mengikut Tuhan, bahkan giat melayani Tuhan walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya pikir untuk mengingat masa yang lampau itu adalah sesuatu yang baik juga ya. Bahkan itu satu hal yang perlu, satu hal yang indah sesungguhnya, satu hal yang bermanfaat. Lebih-lebih kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita juga perlu untuk kita selalu mengingat siapa kita dulunya, siapa kita, asal-usul kita pada waktu yang dulu. Nah, seperti yang kita akan merenungkan pada pagi hari ini, mari sama-sama saya mengajak kita membaca di dalam satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Efesus, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Sampai di sana pembacaan kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dalam bagian perikop ini, Rasul Paulus menjelaskan, mengingatkan kepada orang percaya gereja Tuhan di wilayah Efesus, dan tentunya bagian firman Tuhan ini juga berbicara kepada setiap kita, gereja Tuhan, orang-orang percaya yang hidup di zaman ini, di masa anugerah ini. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan di sini. Ada penekanan-penekanan yang disampaikan oleh Paulus di sini, yaitu tentang kedudukan atau keadaan orang percaya di masa sebelumnya. Dikatakan bahwa dahulu kamu sudah mati. Tentu kita memahami kata mati di sini maksudnya adalah berbicara kematian secara rohani. Dan ketika dikatakan mati secara rohani, ini merupakan suatu kondisi yang buruk ya, satu kondisi yang parah. Karena manusia dalam keadaan rusak parah, baik secara pikiran, secara akhlak, mental, batinia, bahkan tindakan, bahkan seluruh seutuh kehidupan manusia itu telah rusak. Dan tidak ada yang benar satupun. Bahkan dikatakan dalam Roma 3 ayat 10, semua manusia tidak ada yang benar. Dilanjutkan pada ayat yang ke-23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, keadaan orang berdosa yang mengalami kematian secara rohani dapat dijelaskan di sini, apa yang disampaikan, diuraikan oleh Paulus di sini. Kita bisa lihat di sini bagaimana sih kondisi orang-orang yang mengalami kematian secara rohani. Di antaranya orang yang mengalami kematian secara rohani, kondisinya adalah orang tersebut tidak dapat memahami, dia tidak bisa berpikir, memahami, bahkan menghargai hal-hal rohani, perkara-perkara kekal untuk menyenangkan hati Allah. Kenapa bisa demikian? Ini semua dikarenakan dosa dan pelanggaran yang ada pada diri orang tersebut. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tidak hanya itu. Satu hal yang sangat mengerikan ya, dikatakan betapa parahnya, betapa rusaknya keadaan orang berdosa yang mati secara rohani. Dikatakan juga di sini, kita lihat ya dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, diuraikan di sana. Dikatakan juga bahwa orang tersebut keadaannya adalah orang yang tidak taat pada kehendak Allah. Kalau kita mengingat peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam Kejadian pasal-pasal yang awal, pasal 2 lanjut sampai pasal 3, kita mengingat bahwa manusia pertama telah melanggar perintah Allah dan mereka melanggar apa yang sudah Allah tetapkan bagi mereka di Taman Eden, dan pada saat itu mereka menjadi berdosa, mereka mengalami kematian secara rohani sekaligus juga kematian jasmania, tubuh jasmani mereka menjadi terkutuk, fana karena dosa. Bahkan seluruh pikiran, perasaan, tindakan orang yang jatuh ke dalam dosa, yang mati secara rohani, digambarkan di sini, mereka ditundukkan, dikuasai oleh hawa nafsu duniawi atau nafsu kedagingan yang menyesatkan. Kalau kita bisa baca ya di dalam kitab Yohanes 3, saya akan membacakan buat kita sekalian, Yohanes 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan,
Di sini menjelaskan tentunya bahwa orang berdosa adalah orang-orang yang berada dalam penghukuman murka Allah yang begitu dahsyat oleh karena ketidaktaatannya, oleh karena ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Saudara, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini suatu keadaan yang sangat mengerikan ya, sangat mengenaskan tentunya. Ketika manusia dikatakan mati secara rohani, itu artinya manusia betul-betul tidak berdaya di bawah kuasa dosa. Tidak satu pun manusia di bumi ini yang selamat oleh karena dosa dan pelanggaran. Oleh karena kuasa dosa yang telah merasuki kehidupan manusia, tidak ada satupun. Sebab manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan keberdosaannya. Dan ini adalah satu masalah besar tentunya, masalah terbesar bahkan bagi umat manusia. Namun kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, ayat ke-4 sampai ke-5, dikatakan di sana, syukur puji Tuhan Allah dengan kasih karunia dan rahmat-Nya yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat, mengaruniakan keselamatan di dalam karya salib Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa yang diserahkan bagi dunia ini demi menyelamatkan orang berdosa. Roma 5 ayat 8, Yohanes 3 ayat 16. Kasih karunia Allah begitu besar bagi kita, orang-orang berdosa, supaya kita boleh beroleh, kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hanya Yesus saja satu-satunya pribadi yang sanggup untuk membereskan, untuk mengerjakan masalah terbesar umat manusia ini, yaitu dosa. Dan kita mengamini lewat kematian Yesus, kita boleh beroleh apa yang sesungguhnya tidak patut kita peroleh. Apa yang sesungguhnya itu tidak pantas kita dapatkan. Tapi kita boleh beroleh itu, yaitu keselamatan yang mengandung makna bahwa di dalamnya kita boleh beroleh kehidupan, bahkan kehidupan yang bernilai kekal. Kita yang dahulunya sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi kita boleh memperoleh kehidupan kembali dan kuasa kebangkitan di dalam iman kepada Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, sesungguhnya baik dan sangat bermanfaat. Satu hal yang indah, jika kita sebagai orang percaya, kita tidak pernah lupa, kita mau selalu mengingat, mau selalu mengenang siapa kita dulu, siapa masa lalu kita sesungguhnya, asal-usul kita. Kita bisa senantiasa mengingat di dalam kehidupan kita bahwa kita dulu adalah sesungguhnya para pendosa, orang-orang durhaka, orang-orang yang dimurkai Allah, yang ada di bawah hukuman Allah. Tetapi kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan bagi kita orang-orang berdosa, sehingga kita boleh memperoleh yang namanya keselamatan lewat pengorbanan Kristus, dan kita boleh memperoleh hidup kembali, hidup yang bernilai kekal. Ini satu hal yang indah. Biarlah kita sebagai orang percaya, sekali lagi kita punya ingatan yang indah, ingatan yang indah tentang kasih Tuhan yang begitu besar, rahmat Allah yang begitu ajaib buat kita, orang-orang berdosa. Saya rasa mengingat masa lalu kita dalam hal ini bukan melemahkan kita, tetapi justru ini boleh menolong kita untuk kita boleh semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk kita boleh semakin mengasihi Tuhan, untuk kita boleh semakin bersyukur dan bersyukur akan anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, kehidupan kekal di dalam iman kepada Kristus. Bahkan melalui kita mengingat terus akan keadaan kita di masa kita yang lalu, sekaligus di mana ada rahmat dan kasih karunia Tuhan yang begitu besar di sana, itu menolong kita supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam keimanan kerohanian kita. Kita mau semakin dimurnikan, kita mau semakin taat
untuk melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan, perintah-perintah Tuhan bagi setiap kita, untuk kita bersetia sampai akhir, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini, pada pagi ini. Tolong kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan, dan Tuhan sudah karuniakan kami kehidupan kekal di dalam iman kepada Kristus, supaya kami boleh terus hidup di dalam Engkau, untuk kami terus mau mengasihi Tuhan lebih lagi, untuk kami mau lebih dimurnikan, semakin hari kami menjauhi dosa, semakin kami mau bertumbuh ke arah Kristus untuk semakin disempurnakan serupa Kristus. Kami boleh tetap terus bersetia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menyempurnakan, melengkapi sukacita kami, orang-orang yang boleh mengalami karya keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.